Di jalan sunyi, aku melangkah perlahan, mencari jejakmu di tengah kegelapan. Hati yang hancur dia sambut dalam pelukan. Kau terang yang tak pernah redupkan harapan. Langit berbicara, kau ada di setiap nafas. Cahayamu tembus di balik kabut yang pekat. Kau penuntun jalan bagi jiwa yang tersesat, memanggil nama kami dengan kasih yang lekat. Engkau mencari yang hilang tanpa menyerah, menyelamatkan jiwa di lembah yang gelap. Kasih-Mu tak terukur, membuka jalan bebas. Kau angkat kami keluar dari dosa yang lepas. Tangan-Mu menuntun hingga ku temukan jalan. Di dalam pelukan-Mu ku rasakan pengampunan. Kau layakkan yang rapuh menjadi baru bertahan, menyelamatkan dunia dengan cinta yang tak tertahan. Mata-Mu lembut memandang kami yang takut. Dalam luka dan duka, Kau tetap dekat menyambut. Hati yang hilang Kau ubah jadi penuh hidup. Dalam badai pun kasih-Mu tetap teguh dan angkuh. Engkau mencari yang hilang tanpa menyerah, menyelamatkan jiwa di lembah yang gelap. Kasih-Mu tak terukur, membuka jalan bebas. Kau angkat kami keluar dari dosa yang lepas. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.
perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosana. Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom. Saya lihat ini muka seram semua. Ini ada apa? Sekali lagi, Shalom. Ya. Kalau orang duduk berdiri muka seram terus, itu tanda orang yang tidak mau menjalani tantangan hidup. Amin kok. Iya. Bagaimanapun juga kita telah dihadirkan dalam sejumlah kehidupan kita yang penuh dengan tanggung jawab, baik yang direncanakan maupun yang tidak pernah direncanakan sama sekali, akan kita jalani. Itu inti dari perenungan di minggu-minggu sengsara. Karena itu tanda orang-orang percaya menjalani dan merefleksi kesengsaraan Yesus adalah selalu siap dan selalu penuh pengharapan yang akan terbaca dengan senyum simpul, senyum sempurna di wajah orang-orang percaya. Harus percaya diri. Kalau tidak percaya diri, kita selalu akan ada di dalam kekalahan perjuangan iman. Pagi ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini amanat. Tema ini bernuansa atau bernafaskan amanat untuk bagaimana menemukan yang hilang, membawa pulang yang hilang, mempersatukan kembali dalam persekutuan. Ini tema hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, supaya kita lebih dalam memahami, mencari dan menyelamatkan yang hilang, saya ingin membuka renungan ini dengan satu cerita. Kisah Smirna, seorang siswa SMA yang hidup sejak kecil bersama dengan atau hidup berdua hanya dengan ibunya, karena ditinggalkan oleh ayahnya, entah meninggal dunia atau entah ayahnya sengaja memisahkan diri dari mereka, dari keluarganya. Smirna hidup bersama dengan mama dan mereka berada dalam keadaan yang sulit, sukar di dalam kehidupan menjalani. Apalagi mereka ada di satu kota besar. Hidupnya tentu ada dalam berbagai kekurangan karena ibunya hanya seorang pengusaha kue, sederhana pekerjaannya. Dan Smirna selalu membantu mamanya untuk menjual kue dari rumah ke rumah atau dari tempat ke tempat yang lain. Smirna sambil menjual kue, sambil berusaha, dia harus menekuni tugasnya sebagai seorang siswa. Dan dia selalu menekuni, awal-awal dia mengatur waktu sedemikian rupa sampai dia bisa hadir tepat waktu setiap pagi di sekolahnya. Tapi kian hari makin lama
makin ia diperhadapkan dengan sejumlah pergumulan, sejumlah tanggung jawab sebagai seorang anak, maka ia sering datang terlambat ke sekolahnya, dan 1-2 kali dia terlambat, dia dimarahi oleh ibu guru, sang wali kelas. Sang wali kelas bilang, "Smirna, kau ini terlambat terus." Kali berikut besoknya datang, langsung ibu guru juga marah-marah. "Smirna, kenapa kau terlambat? Terlambat terus saja kau ini, anak yang suka melawan." Lalu memprovokasi juga teman-teman Smirna dengan gaya arogan seorang wali kelas, memprovokasi kawan-kawannya untuk membenci, membuli Smirna, seorang anak perempuan yang hidupnya pas-pasan. Mereka mengolok, mengejek, dan juga membuat dia sampai merasa minder, merasa hampir-hampir dia tidak mau masuk sekolah lagi. Terus menerus Smirna terlambat. Lalu pada saat 2 hari mengikuti ujian akhir, Smirna ternyata tidak bisa menyelesaikan ujiannya untuk hari kedua dan ketiga, atau hari terakhir, karena dia tidak bisa datang untuk ikut ujian. Dia berupaya sedemikian rupa untuk ikut ujian, tetapi kondisinya tidak memungkinkan. Dia tidak datang ikut ujian itu karena mamanya sedang ada di rumah sakit. Dia harus rawat mamanya untuk beberapa saat di rumah sakit. Dia harus menyuap mamanya yang sedang sakit karena mereka tidak ada orang lain. Dan ketika di hari ketiga ada di ujian, sebenarnya dia harus mengikuti ujian, mamanya meninggal dunia. Dan dia tidak bisa hadir pada saat itu. Guru adalah, pertama, mengapa kau selalu terlambat? Atau pertanyaan yang kedua adalah, ada apa denganmu nak? Menurut Bapak Ibu, pertanyaan mana yang lebih tepat dari seorang guru? Yang kedua, menurut Bapak Seko, yang kedua dari sini, yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu lebih tepat karena apa? Sebagai seorang guru tidak hanya arogan, tetapi dia harus mencari tahu apa yang terjadi dengan muridnya, dengan siswanya. Karena berterus-terusan dia terlambat. Lalu ujian saja dia tahu bahwa hari ini ujian, tapi dia tidak bisa datang karena alasannya adalah mamanya meninggal. Maka kesimpulan dari cerita ini Bapak Ibu Saudara kepada sang guru adalah, jangan coba-coba mengambil kesimpulan, mengomentari sesuatu sebelum mengetahui apa masalahnya. Ini Bapak Ibu Saudara menjadi pesan iman bagi saudara dan saya di dalam kita menjalani kehidupan. Teks hari ini Bapak Ibu Saudara, bacaan hari ini ada 2 perumpamaan, yaitu 1 domba yang hilang dan 2 dirham yang hilang. Ada 4 hal yang dapat ditemukan dalam teks ini. Pertama, Yesus menerima orang-orang berdosa yang datang kepadanya untuk memulihkan mereka, memulihkan harkat dan martabat mereka yang telah rusak. Ini ayat 1 sampai dengan ayat 2. Pada zaman itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang berdosa digolongkan atau merupakan kelompok yang ditolak di mana-mana dari persekutuan umat. Dianggap orang-orang ini sudah tidak berarti karena berdosa, atau karena tidak ikut aturan dan seterusnya. Ayat 5, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara-saudara, terhadap orang-orang berdosa ini Yesus tidak hanya sekedar menerima mereka, tetapi juga memulihkan harkat martabat mereka
satu demi satu. Jadi persekutuan di sana boleh menolak karena peraturan dan berbagai kebijakan, tetapi Yesus bersedia menerima dan memulihkan mereka. Yang kedua, perumpamaan tentang domba yang hilang menunjuk bahwa ada yang hilang karena inisiatifnya sendiri, kesukaannya sendiri, keinginannya sendiri. Ayat 5 sampai 6. Di padang gurun, Bapak Ibu Saudara-saudara, bisa saja seekor domba terpisah dari kawanannya dan berjalan di celah-celah bukit batu atau jurang yang tidak bisa dilewati oleh seorang gembala. Jadi hilangnya seekor domba tidak hanya terjadi karena terluka, tidak hanya terjadi karena terjatuh dalam lubang atau jurang, atau tidak hanya terjadi karena tersesat. Domba juga bisa hilang karena ada hal lain yang lebih menarik perhatiannya, sebab itu ia memisahkan diri dari kawanan. Apapun hal alasannya, gembala tetap harus mencari domba yang hilang itu. Setelah mencari dan menemukan domba itu, akan dibawa pulang ke kawanannya dengan sukacita. Hal yang ketiga, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Perumpamaan dirham yang hilang menunjukkan bahwa ada yang hilang akibat keteledoran, kelalaian. Teledor ini arti kata lalai. Lalai memperhatikan, lalai memelihara, lepas kontrol lalu hilang. Itu keteledoran dari penjaga. Kelalaian, ketidaktulusan, tidak berwaspada atau pembiaran yang tidak terjangkau, di luar jangkauan bisa ada kehilangan. Ayat 8 sampai 9. Terbalik Bapak Ibu Saudara-saudara dengan hilangnya domba sebagai makhluk hidup. Barang bergerak, dia bisa lari ke sana dan juga bisa tidak pulang. Tapi uang misalnya atau dirham tidak bisa lari kecuali dia hilang karena ada sebab akibat. Dirham, benda mati, barang tak berharga, ya. Barang bergerak, barang yang sangat berharga, sepertinya diabaikan sebagai barang yang tak berharga. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun demikian dirham juga bisa hilang. Dirham hanya bisa hilang semata-mata akibat kelalaian, keteledoran pemilik atau penjaganya. Untuk itu sebagai pemilik atau penjaga yang bertanggung jawab, dirham yang hilang itu mesti dicari sampai ditemukan. Apa itu dirham? Kita mesti mengenal dirham adalah mata uang emas dari Persia seberat kurang lebih 8 gram, emas 8 gram. Juga mata uang perak dari Yunani yang nilainya hampir sama dengan 1 dinar atau 2 dinar. Bapak Ibu Saudara-saudara, harga ini, nilai ini, dirham 2 perak ini atau 2 keping ini itu ditetapkan oleh tokoh-tokoh dan tua-tua, kepala-kepala imam Bait Allah sebagai pajak yang selalu dipungut untuk membayar atau untuk pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dirham itu mesti dicari oleh yang pemilik ataupun juga penjaga, dicari karena ada manfaatnya, ada kegunaannya dalam kehidupan
sebagai orang-orang yang berkomunitas sosial. Keempat, ada sukacita besar di sorga ketika ada satu orang berdosa yang ditemukan kembali. Ayat 7 sampai 10. Pada poin ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa semua yang ditemukan kembali dari sebelumnya terhilang akan memberikan sukacita besar di sorga. Semuanya berharga bagi Tuhan, sehingga ketika ditemukan kembali membawa sukacita besar. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari dua perumpamaan ini ada yang menjadi pesan-pesan iman bagi saudara dan saya. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang masih relevan sampai dengan saat ini. Domba itu atau dirham yang hilang merupakan golongan orang Kristen yang hilang dari hadirat Allah. Domba yang hilang merujuk pada orang percaya yang hilang karena sifat, karena karakternya sendiri, atau karena beban yang dialami sangat membuatnya membatasi dirinya dari persekutuan dan selalu ingin menjauh dari Tuhan. Mereka adalah orang Kristen yang egois, orang Kristen yang masih bodoh dan lalai melakukan tanggung jawab imannya. Sulit untuk diatur, pasif dalam hidup dan pelayanan dan sebagainya. Sedangkan dirham yang hilang mewakili atau memberi perumpamaan kepada orang-orang percaya yang menjauh dari persekutuan umat karena tersinggung dengan kata-kata pendeta, tersinggung dengan kata-kata penatua, tersinggung dengan kata-kata diaken atau pengajar, atau singkatnya tersinggung dengan majelis jemaat. Dalam percakapan-percakapan, dalam pelayanan-pelayanan, tersinggung dengan sikap, dengan kata-kata atau dengan perilaku seorang pelayan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan menghakimi mereka yang sedang tidak ada di sini. Tetapi datangilah mereka, jumpailah mereka, dan tanya dengan pertanyaan kedua tadi, ada apa denganmu? Kalau kita tanya ada apa denganmu, dia akan menceritakan bahwa saya tidak ikut serta di sana karena saya dianggap orang yang tidak punya arti apa-apa di dalam gereja itu. Saya tidak dianggap sebagai orang yang banyak berkontribusi bagi persekutuan itu. Saya ditolak karena saya punya anak, punya ini, punya itu. Saya dikenakan hukuman, saya disiasat karena kesalahan saya. Karena saya sudah beristri 2, beristri 3 dan seterusnya. Saya tidak datang, saya tidak bisa bergabung karena saya malu. Sebab saya orang berdosa. Ini kalau kita pakai pertanyaan, ada apa denganmu? Tapi kalau kita pakai pertanyaan, kenapa kau tidak datang gereja? Kita sedang masa bodoh terhadap apa yang dialami oleh sesama saudara kita sepersekutuan. Amin kok. Iya. Jangan menghakimi, tetapi mendatangi untuk tahu apa yang dialaminya. Bisa saja dia tidak datang karena dia pelutut dong suga matar, dia pun pinggang su sakit-sakit berdiri suga matar dan seterusnya. Kita tidak bisa mengklaim mereka sebagai orang-orang yang bandel, orang-orang yang malas. Tetapi kita memahami, memaklumi mereka, orang-orang yang perlu mendapat pelayanan secara
homestay atau ke rumah, pelayanan rumah. Besok kita akan perjamuan kudus. Majelis jemaat punya tugas adalah menemukan mereka yang selama ini tidak dapat pelayanan itu, dan laporkan itu untuk mendapat pelayanan di rumah. Itu kalau kita mau pakai gaya, ada apa denganmu? Sebab dia tidak datang pun juga dia punya keinginan untuk ada bersama dengan kita. Ketika kita melawat apa yang terjadi, apa yang mengganjal dalam hatinya, dia akan legah dan dia akan lepas segala beban itu. Dan dia akan hadir bersama dengan kita dalam segala hal. Saya minum air dulu. Hot-pot sampai mulut suka kering. Tapi bukan karena marah-marah. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya memang tidak mau arogan seperti ibu guru itu. Tapi saya ingin supaya bagaimana kita memahami apa arti dan panggilan hidup kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan dan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, amanat kerasulan untuk saudara dan saya adalah alasan apapun, masalah apapun, kondisi apapun, mereka yang terhilang ini mesti dicari sampai ditemukan, mesti diajak dan dibawa kembali. Setelah ditemukan, mereka mesti diselamatkan dari semua bentuk dosa dan akibatnya. Martabatnya mesti dipulihkan kembali sepenuhnya sebagaimana layaknya seorang manusia. Sampai di sini saya mau bercerita lagi pengalaman melayani ketika saya ada di wilayah Baki. Wilayah Baki itu periode kedua jemaat saya melayani periode kedua. Yang pertama dari Kefa berarti klasis TTU, dan yang kedua itu di Amanu Bentenga Utara. Wilayahnya nama wilayah Baki. Di wilayah Baki Bapak Ibu saya berhadapan dengan dilema. Karena di Baki ada orang tua yang namanya tua kampung di situ yang punya istri dua. Istri pertama menikah sah dan istri kedua hanya menikah makan siri okomama saja. Tapi menurut mereka orang-orang di situ sah. Saat memasuki perjamuan kudus, saya lalu bingung. Bapak dengan mama dan mama yang kedua, 3 orang. Saya tanya, saya datangi mereka. Bapak, mama biasa datang perjamuan? Kami disiasat Bapak. Disiasat sudah berapa lama? Pokoknya sepanjang dan selama-lamanya. Sepanjang tahun dan selama-lamanya. Baik. Disiasat oleh pendeta yang terdahulu. Sekarang mereka ini adalah tua-tua yang juga berkontribusi bagi persekutuan gereja di Baki. Apa langkahnya untuk menyelamatkan orang-orang ini? Lalu saya bilang begini, Bapak, triwulan pertama Bapak datang dengan mama yang sah. Mereka dua datang ikut perjamuan. Setelah ikut perjamuan dia tanya, bagaimana dengan istri saya yang juga sah itu? Menurut dia. Saya bilang, kasih tahu saja, sebentar habis pelayanan di gereja, saya ikut pelayanan di rumah. Ini menjadi tantangan besar bagi seorang pendeta.
Karena pendeta harus tunduk pada tata kemit aturan yang berlaku. Tetapi dalam rangka menyelamatkan mereka yang terhilang, saya harus tabrak aturan. Daripada mereka, kemudian mereka memprovokasi jemaat, kok ini bikin ini bikin itu, maka saya ambil jalan tengah. Dengan langkah seperti itu. Bapak dengan mama datang di gereja kali pertama, kali kedua mama pertama yang tinggal jaga di rumah untuk menjaga keseimbangan, beri di triwulan kedua, silakan bapak bawa istri kedua, mama istri pertama tinggal tunggu perjamuan di rumah, kan adil. Bapak Ibu Saudara-saudara, pola pelayanan ini saya bingkai dengan segitiga integritas hidup. Apa itu segitiga integritas hidup? Segitiga integritas hidup adalah tiga sisi kehidupan yang tidak bisa diabaikan, yang tidak bisa dipisahkan. Sisi pertama adalah mission atau tujuan hidup. Tujuan hidup saudara dan saya adalah mendapat dan juga berada dalam keselamatan yang dikaruniakan Tuhan, yang dihadiahkan Tuhan melalui peristiwa salib. Dan tujuan hidup itu digerakkan oleh apa yang menjadi iman kita. Untuk mencapai keselamatan di sana dan menjadi penyelamat bagi sesama saudara orang percaya, kita memiliki yang kedua namanya vision atau cara hidup atau pola hidup. Jadi kalau tadi bab tua, kalau kita tidak mau, dia akan tersiasat sepanjang masa. Maka caranya mesti dilakukan secara arif. Memang mendapat kesorotan dan komentar dari orang banyak. Bapak ini sudah orang yang begitu tidak baik, tapi Bapak pelayani. Iya, memang betul. Dia sementara dalam kondisi seperti itu, mesti dia juga dilayani, karena dia juga memiliki hak yang sama dengan Bapak Mama yang sementara berkomentar itu. Cara hidup adalah bagaimana caranya kita kendalikan mereka dengan tidak mengorbankan satu di antara kepentingan itu. Bawa mereka ke hadirat Tuhan. Selamatkan mereka sambil mempersiapkan mereka, membina dan membentuk atau menuntun mereka memiliki pola hidup yang baru, cara hidup yang baru. Mengapa harus punya cara hidup untuk selamatkan mereka? Karena yang ketiga dari sisi kehidupan adalah nilai hidup. Value, itu nilai hidup. Nilai hidup dari setiap orang adalah sangat bermartabat bagi Tuhan. Berarti di mata Tuhan. Dan kita tidak bisa meremehkan seseorang yang kebetulan ada di dalam persoalan-persoalan hidupnya. Lalu kita mengabaikan dia dari persekutuan kita. Kita membiarkan dia itu hangus dengan keadaannya. Tetapi bagaimana kita melihatnya, mengangkatnya, menolongnya, dan memberikan dia kesempatan untuk berbalik dan juga kembali bergabung bersama dengan kita. Karena dia memiliki nilai yang sama dengan kita. Kita dikaruniakan nilai yang tinggi melalui darah dan tubuh Kristus ketika tersalib di Kalvari. Amin.